Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita pada hari ini ya. Minggu kemarin kita sudah bahas terkait dengan teori perdagangan internasional yang klasik. Di sana ada teori merkantilisme, terus ada teori absolute advantage, berikutnya adalah teori comparative advantage dan lain-lain ya. Nah, pada hari ini kita bahas teori yang kontemporer, teori yang saat ini atau biasa disebut dengan teori modern dari teori perdagangan internasional. Ada beberapa yang perlu kalian tahu ya, tetapi nanti yang akan saya bahas tidak semuanya. Yang pertama adalah teori Heckscher-Ohlin dan teori paradok Leontief. Ini saya bahas hanya dua ini saja, karena yang lainnya itu seperti teori opportunity cost, teori overcurve, reciprocal demand, analisis manfaat perdagangan internasional dari Edward box diagram itu tidak ibaratnya sangat teoritis ya, sangat teoritis. Buat teman-teman saya pikir tidak terlalu penting. Nah, yang penting adalah teori alternatif. Nanti ada dua hal yang perlu saya sampaikan, ini biasa dimodifikasi oleh teman-teman manajemen juga, yaitu ada teori competitive advantage of nation dari Michael Porter dan teori competitive advantage of nation dari Dong Sung Cho. Nah, dua teori ini yang secara kontemporer ini memegang peranan penting ya. Bahkan kita bisa menganalisis daya saing tidak hanya nasional, tidak hanya negara, tapi juga kita bisa analisis daya saing perusahaan berdasarkan indikator-indikator yang ada di kedua teori tersebut. Oke, kita bahas teori Heckscher-Ohlin terlebih dahulu. Nah, apa itu teori Heckscher-Ohlin? Yang perlu kita pahami adalah perbedaan opportunity cost antara satu negara dengan negara lain dalam menghasilkan produk disebabkan karena adanya perbedaan faktor produksi atau endowment factor dari masing-masing negara tersebut. Nah, perbedaan opportunity cost ini dapat menimbulkan terjadinya perdagangan internasional. Negara-negara yang memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah dalam memproduksi suatu barang akan melakukan spesialisasi dan mengekspor barang tersebut. Dan sebaliknya untuk negara-negara yang faktor produksinya langka dan mahal akan mengimpor. Nah, dengan cost tersebut, dengan biaya tersebut diperoleh produk yang maksimum, atau dengan cost minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Nanti ini bisa diilustrasikan dengan kurva indifferent ya. Tapi nanti kita lewat saja ya, lewat saja. Oke, nah ini bedanya apa dengan absolute advantage dari Adam Smith? Intinya kalau Heckscher-Ohlin itu lebih melihat pada faktor endowment. Faktor endowment dalam produksi itu bisa meliputi tenaga kerja, bisa meliputi modal, kekayaan alam, dan segala macam. Jadi banyak hal. Kalau di teorinya absolute advantage kan diasumsikan hanya menggunakan salah satu faktor produksi saja, yaitu tenaga kerja. Tapi di teori Heckscher-Ohlin faktor endowment ini yang berperan penting dalam melakukan spesialisasi produk. Ini ilustrasinya ya. Kalau di di sumbu ini, di budget line ini atau isokos ini, isokos $400 ini menghasilkan isokuan atau output sebanyak 100 unit. Sedangkan di isokos yang $600 ini menghasilkan isokuan 500 unit pakaian. Artinya apa? Artinya nanti kita bisa lihat perbedaannya. Negara yang memiliki sumber daya modal lebih besar misalnya bisa menghasilkan output yang jauh lebih banyak. Contohnya ini di tenaga kerjanya berapa, mesinnya berapa, maka ketika dia memiliki modal yang cukup besar maka ini bisa menimbulkan opportunity cost ya. Di isokuan 100 ini kurang dipilih dibandingkan isokuan 150 unit pakaian ya, lebih dipilih itu. Jadi negara yang bisa menghasilkan 150 unit ini akan cenderung relatif bisa mengekspor ya. Nah, di teori Heckscher-Ohlin untuk memudahkan pemahaman kita bisa membuat asumsi 2x2x2. Ini contohnya apa? Contohnya perdagangan internasional terjadi antar dua negara, misalnya Indonesia dengan Jepang ya. Nah, masing-masing negara memproduksi dua macam barang yang sama. Ya, misal 100 unit pakaian dan 20 unit radius misalnya.
Masing-masing negara menggunakan dua macam faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan mesin, tapi dengan jumlah atau proporsi yang berbeda. Jadi yang dimaksud dengan 2x2 itu ada dua negara, dua produk, dan dua faktor produksi yang digunakan. Ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Untuk negara Indonesia kita lihat nih. SOCOS 400, SOCOS 60. Tapi ingat, kita faktor endowmentnya ada di tenaga kerja. Ya, butuh modalnya, butuh mesinnya tidak terlalu banyak. Sedangkan kalau Jepang ini kebalikannya. Tenaga kerjanya terbatas, tapi mesinnya atau modalnya, teknologinya lebih canggih, lebih banyak dibandingkan Indonesia. Yang Indonesia faktor endowmentnya tenaga kerja, Jepang faktor endowmentnya adalah teknologi atau mesin atau modal ya. Sehingga nanti seharusnya antara Indonesia dengan Jepang ini bisa melakukan ekspor dan impor. Nah, contohnya seperti ini ya. Barangnya ada pakaian, radio, tenaga kerja, faktor produksi ada tenaga kerja dan mesin. Jepang juga sama. Nah, untuk pakaian ini sifatnya padat karya, lebih banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dibandingkan mesin. Sedangkan radio itu padat modal. Sedangkan Jepang pakaian juga sama, harusnya padat karya, radio juga padat modal. Tetapi mana yang lebih prefer? Nah, lebih prefer yang di sini 60 tenaga kerja ini cukup banyak. Kita memiliki tenaga kerja yang banyak, 60 tenaga kerja. Ini Jepang kekurangan tenaga kerja 30 saja. Sedangkan mesin ini kurang. Di kita untuk radio menghasilkan mesinnya kurang. Sedangkan kalau Jepang radio mesinnya ini cukup banyak untuk menghasilkan radio. Dari sini kita bisa lihat hasilnya. Untuk pakaian sama-sama 100 unit ya. Jepang juga 100 unit, radio 20 unit, ini 20 unit. Tapi kita lihat isokosnya, biaya yang diperlukan. Untuk menghasilkan pakaian 100 unit, Indonesia butuh $400. Sedangkan Jepang untuk menghasilkan pakaian 100 unit dia membutuhkan $600. Lebih mahal Jepang ya dibandingkan Indonesia dalam menghasilkan pakaian. Sedangkan kalau radio Indonesia 20 unit dia membutuhkan $600. Sedangkan Jepang untuk menghasilkan 20 unit dia membutuhkan $400. Berarti lebih baik Jepang menghasilkan radio, Indonesia menghasilkan pakaian. Sehingga nanti Indonesia bisa mengekspor pakaian, sedangkan Jepang bisa mengekspor radio. Nah, kita lihat proporsi harganya per unitnya. Indonesia lebih murah di pakaian, tapi untuk radio mahal. Sedangkan di Jepang pakaian mahal, radio murah. Ini yang terjadi nanti Indonesia mengekspor pakaian ke Jepang, Jepang mengekspor radio ke Indonesia. Seperti itu ya. Ini ilustrasi sederhana dari teori Hausserl-Ohlin. Kesimpulan dari teori Hausserl-Ohlin yang pertama adalah harga atau biaya produksi suatu barang ditentukan oleh jumlah atau produksi yang dimiliki masing-masing negara. Nah, keunggulan komparatif dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimiliki. Nah, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif lebih sedikit dan mahal untuk memproduksinya. Ya, lebih mirip dengan teori komparatifnya David Ricardo. Nah, kelemahannya apa saja? Nah, ini ada kelemahannya. Yang pertama, walaupun jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara adalah sama, dan menurut teori Hausserl-Ohlin tidak akan terjadi perdagangan internasional, ternyata bisa juga terjadi perdagangan. Ya. Ini Harbellor menjelaskannya dengan dua hal. Yang pertama, perbedaan kemampuan berproduksi masing-masing negara ditujukan oleh PPC-nya atau Production Possibility Curve-nya. Nah, perbedaan selera konsumen masing-masing negara ini ditunjukkan oleh different curve-nya. Nah, ini adalah dua hal itu. Ini kita bisa lihat. Berikutnya, ini juga terjadi juga kritik teori dari Hausserl-Ohlin, yaitu Wesley Leontief yang menemukan bahwa struktur perdagangan luar negeri Amerika yang bertentangan dengan teori Hausserl-Ohlin. Amerika relatif memiliki modal lebih banyak daripada tenaga kerja. Seharusnya Amerika mengekspor barang-barang yang padat modal dan mengimpor barang padat karya.
Tetapi Amerika justru relatif lebih banyak mengimpor barang-barang padat modal dan mengekspor barang-barang padat karya. Ini yang terjadi di Amerika menurut paradok Leontief. Nah, alasan terjadinya paradok Leontief yang pertama adalah intensitas faktor produksi yang berkebalikan. Ya. Yang kedua adalah hambatan tarif dan non-tarif. Yang ketiga adalah perbedaan skill dan human capital. Yang keempat adalah perbedaan dalam sumber daya alam. Ya. Nah, dalam batasan tersebut, paradok Leontief sesuai dengan teori Axel Ohlin. Mengingat ekspor Amerika terdiri daripada yang berasal dari tenaga kerja terdidik. Jadi dia lebih produktif, ya, lebih produktif dibandingkan human capital negara lain yang relatif tidak terdidik atau kurang terdidik, ya. Sedangkan di Amerika dengan jumlah tenaga kerja yang sama, tapi dengan jumlah penduduk yang banyak di Amerika, ternyata barang padat karya itu yang menjadi komoditas ekspor dibandingkan barang padat modal. Ini yang terjadi di Amerika, ya. Contohnya adalah seperti teknologi ban, ya. Ban itu Amerika mengekspor itu, ya. Oke. Untuk teori utamanya kita hanya bahas 3 tadi, ya. Ada teori Axel Ohlin, terus teori paradok Leontief, dan Hilbert tadi yang mengkritik dari kelemahan Axel Ohlin. Nah, sekarang kita masuk ke teori yang sifatnya saat ini atau kontemporer. Ya, kita ada 2 yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah teori kompetitif dari Michael Porter. Ya, ini Porter Diamond sebutnya. Ini dia menentukan tingkat competitive advantage atau keuntungan atau daya saing kompetitif dari suatu negara. Nah, menurut Porter ada 4 faktor yang mempengaruhi daya saing suatu negara. Ya, yang pertama adalah ada faktor endowment. Ini mirip teorinya Axel Ohlin. Yang kedua adalah form strategy, struktur and leverage. Jadi strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Ya. Terus berikutnya ada kondisi permintaannya seperti apa, dan yang terakhir ada industri terkait atau industri pendukungnya. Nah, faktor endowment ini merupakan sama seperti teori Axel Ohlin, suatu negara memiliki daya saing jika memiliki faktor endowment. Entah itu faktor endowment yang paling utama adalah di tenaga kerja atau di modal. Nah, dikatakan faktor endowment ini merupakan merupakan modal dasar dari suatu negara untuk memiliki daya saing. Ya, ini bisa seperti tenaga kerja yang terampil, ya, infrastruktur yang memadai, sumber daya alam yang melimpah. Ini faktor endowment, ya. Yang kedua adalah demand condition, kondisi permintaan. Sifat dari permintaan rumah tangga terhadap produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau suatu negara ini menentukan daya saing dari negara tersebut. Maka negara-negara itu ketika memasukkan komoditasnya ke dalam suatu negara lain, misalnya ini melakukan survei, melakukan riset, kondisi permintaannya seperti apa, ya, kondisi rumah tangganya seperti apa. Contoh misalnya Jerman itu masyarakatnya, rumah tangganya, konsumennya sangat memperhatikan faktor lingkungan, sehingga mereka mencintai produk-produk yang sifatnya green economy atau green ramah lingkungan lah, intinya gitu. Sehingga produk-produk yang ramah lingkungan itu sangat mudah masuk di Jerman, ya. Jadi kayak produk semacam furnitur, rotan, ya, itu kalau misalnya secara legal sudah memenuhi, maka mereka menyukai itu. Kenapa? Karena bisa didaur ulang. Sedangkan kalau kursi-kursi yang notabene itu tidak ramah lingkungan, mereka tidak suka. Terus berikutnya apa? Misalnya contoh yang lain untuk kondisi permintaan itu misalnya Bangladesh misalnya, negaranya masyarakatnya sangat menyukai makanan-makanan yang khas rempah. Nah, maka kita bisa mengekspor rempah-rempahan dan segala macam. Yaitu ini kondisi
masyarakat, kondisi permintaan masyarakat negara tujuan menentukan daya saing dari suatu negara. Berikutnya adalah industri pendukung dan terkait. Ada atau tidaknya ya industri supplier atau industri yang terkait secara nasional itu bisa menghasilkan tingkat daya saing. Negara negara yang perusahaannya itu atau di dalam suatu negara itu, ketika perusahaan yang ada dalam suatu negara dia bersaing secara sempurna, maka itu akan melatih kemampuan negara itu untuk bersaing. Perusahaan-perusahaan dalam negara itu bersaing. Jadi kalau mereka memiliki pesaing di dalam negeri, mereka akan semakin mencoba untuk melakukan produksi yang efisien, produksi yang dengan harga yang relatif lebih murah. Sehingga ketika ada pesaing, maka daya saing dari perusahaan itu akan semakin meningkat. Negara yang menjadi perusahaan yang menjadi pesaing juga ini akan semakin meningkat juga daya saingnya. Terus-menerus seperti itu. Sehingga perusahaan-perusahaan dalam suatu negara akan ketika daya saingnya kuat atau persaingannya sempurna, mereka akan jauh lebih efisien dibandingkan perusahaan-perusahaan di negara lain yang tidak memiliki atau daya saing atau persaingannya tidak begitu kuat. Atau industri pendukung yang lainnya seperti asuransi, lembaga keuangan, ini juga mempengaruhi daya saing dari suatu negara ya. Karena industri itu membutuhkan pelaku usaha membutuhkan banyak hal, salah satunya adalah dukungan finansial, dukungan modal, dan segala macamnya. Dan ini kalau saling terkait, saling mendukung, maka akan meningkatkan daya saing suatu negara. Dan terakhir adalah strategi, struktur, dan daya saing perusahaan. Ini juga tata kelola suatu perusahaan ini diciptakan, diorganisasi, dan diatur berdasarkan sifat dan daya saing perusahaan itu di domestik. Mirip dengan relating and supporting industry ya. Kalau relating and supporting industry itu lebih mengarah pada industri pendukung, industri yang terkait, bisa jadi menimbulkan daya saing juga. Tetapi kalau yang strategi, struktur, dan daya saing itu ini lebih menciptakan persaingan secara domestik tadi. Oke, ini yang Damon Porter. Nah, secara saat ini ya, secara kontemporer, daya saing ada beberapa pilar ya dari suatu negara. Ada yang basic requirement. Ini contohnya adalah institusi itu kelembagaan ya, termasuk dari dukungan legal formal, dukungan pemerintah ya, tata kelola yang baik. Ini institution. Ini harus dimiliki oleh suatu negara. Yang kedua adalah infrastruktur. Infrastruktur ini mempengaruhi sekali ya, terutama untuk mendukung perpindahan barang ya, pengangkutan barang. Sehingga ketika infrastruktur itu baik, maka relatif negara itu akan lebih efisien. Biaya transportasi akan lebih murah. Berikutnya macroeconomic environment. Ini bisa terkait dengan inflasi, dengan suku bunga yang mendukung, yang ramah terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi. Ini diperlukan ya, untuk meningkatkan daya saing. Berikutnya pendidikan dan kesehatan. Ini juga penting karena human capital, modal manusia, kecerdasan manusia, skill manusia, kesehatan manusia, ini merupakan penggerak atau factor driven dari perekonomian. Ini basic requirement dari competitiveness, atau kita sebut dengan K4 factor driven economies. Nah, berikutnya ada efficiency enhancer. Ya, ini lebih mengarah kepada bagaimana menghasilkan efisiensi dalam produksi. Yang pertama ada indikator higher education and training, pelatihan dan pendidikan tinggi. Nah, ini menjadi pendorong efisiensi dalam aktivitas ekonomi. Berikutnya goods market efisiensi. Ya, efisiensi pasar barang juga penting.
efisiensi pasar tenaga kerja juga penting. Berikutnya ada financial market development. Ini peran lembaga keuangan, ya perbankan dan perbankan, terutama dalam mendukung permodalan dalam satu negara, terutama untuk aktivitas ekonomi ini juga diperlukan. Berikutnya technological readiness, kesiapan teknologi. Ya, ini alih teknologi memegang peranan penting bagi suatu negara ketika ingin menghasilkan produk yang jauh lebih efisien atau berdaya saing. Berikutnya adalah market size. Ya, kalau market size atau ukuran pasar ini merupakan tolak ukur bagaimana produk yang dihasilkan suatu negara bisa diterima oleh pasar atau memiliki kemungkinan pembelian yang cukup besar. Ya, sebagai contoh misalnya Jepang terus China memandang Indonesia itu market size-nya besar, sangat besar, sehingga potensial dan mereka maka lomba-lomba bisa masuk ke pangsa pasar Indonesia. Kita juga harusnya melakukan yang sama, market size-nya sebesar apa produk-produk kita. Ini harus ada riset, kapasitasnya seperti apa dan segala macam. Sampai saat ini saya kurang paham ya, sepertinya belum ada peta market size dari masing-masing negara untuk produk-produk ekspor kita. Nah, berikutnya, ini yang disebut dengan K for Efficiency Driven Economies. Jadi ini kunci dari efisiensi driven, dari penggerak efisiensi dalam perekonomian. Nah, dan yang terakhir adalah terkait dengan K for Innovation Driven Economies, kunci dari penggerak inovasi. Ini yang pertama adalah business sophistication dan innovation. Ya, ini dua hal yang memang harus diperhatikan ketika kita mau meningkatkan daya saing suatu negara. Nah, 12 pilar ini juga kalau kalian nanti kerja di perusahaan dan kemudian memegang peranan yang penting, terutama terkait dengan bagaimana pengembangan perusahaan, ini bisa digunakan. Bagaimana institusi perusahaan yang kalian yang kalian tempati. Ini penting, good governance apa belum, sudah efisien apa belum secara tata kelola segala macam. Ini juga diperlukan ya. Infrastruktur dalam perusahaannya seperti apa, ya ini juga perlu. Ini bisa diderivasi atau bisa dimodifikasi ke level paling bawah, contohnya adalah tadi perusahaan ya. Berikutnya ini tahun 2011 saya belum update untuk daya saing negara. Berdasarkan indikator-indikator tadi, yang paling tinggi adalah Swiss, peringkat 1, peringkat 2-nya Singapura, 3 Swedia, entah Indonesia peringkat berapa ya, sangat jauh. Amerika saja itu peringkat kelima, yang berdasarkan 12 pilar tadi ya, perhitungannya untuk daya saing satu negara. Ini untuk Swiss yang pertama, Jepang aja daya saing yang ke-9 ya, Denmark ke-8 lebih tinggi bandingkan Jepang. Nah, ada beberapa hambatan atau penghambat dari daya saing suatu negara ya. Ini kita ambil kasus Indonesia. Mana yang paling menghambat? Yang pertama adalah korupsi. Ini yang jadi PR. Ya, bagaimana investasi? Bagaimana satu perusahaan bisa masuk berinvestasi di Indonesia? Salah satu kendalanya adalah korupsi. Tapi sayangnya sekarang KPK perannya diperlemah dengan terbitnya undang-undang KPK yang baru ya, dan ini sangat disayangkan. Padahal penghambat paling utama daya saing atau competitiveness suatu negara adalah korupsi. Nah, kita ini korupsi masih sangat besar, bahkan terang-terangan ya, tinggal berkuasa apa tidak. Kalau tidak berkuasa, maka siap-siap untuk masuk ke penjara ya. Tapi kalau sedang berkuasa, sekarang mereka leha-leha, tapi lihat saja nanti ya, seperti roda, kadang di bawah kadang di atas. Ketika mereka di bawah, kita lihat bagaimana orang-orang atau koruptor itu akan merasakan pembalasan yang setimpal. Berikutnya adalah inefisiensi birokrasi pemerintah, infrastruktur yang tidak memadai, politik yang tidak stabil. Sekarang stabil politik, tetapi kan tidak sehat. Kenapa? Karena pemerintahnya ini dominan di DPR, sehingga kontrolnya lemah. Undang-undang belum jadi sudah diparipurnakan. Ini lucu, negara yang lucu ya. Ketika kita undang-undang Omnibus Law itu ya, undang-undangnya draftnya belum ada, tapi sudah
diparipurnakan, itu kacau balau. Ini negara yang entah seperti apa nanti hasilnya. Berikutnya, akses terhadap pembiayaan ini jadi permasalahan. Tingkat pendidikan juga relatif rendah, etika kerja yang buruk, pemerintah yang tidak stabil, inflasi, aturan perpajakan yang ribet, besaran pajakan yang besar, ya, aturan tenaga kerja yang ketat, kriminalitas, kesehatan publik yang buruk, aturan mata uang asing. Nah, ini yang menjadi masalah-masalah menghambat daya saing Indonesia. Nah, kita berikutnya ke 9 faktor daya saing internasional. Ini pengembangan dari Michael Porter tadi, tapi yang pencetusnya adalah Dong Sung Cho. Ya. Nah, di Dong Sung Cho setidaknya ada 9 faktor yang mempengaruhi. Ada 4 faktor utama di sini. Ya, hampir sama dengan Michael Porter. Ya, tapi ditambahkan dengan 4 faktor yang lain. Ada politik dan birokrat, ada tenaga kerja, ada professional manager and engineer, ini penting. Terus berikutnya adalah entrepreneur, dan ada change atau events. Ya, ini events ini penting ya. Maka kenapa satu negara mengadakan expo, satu negara mengadakan pameran, kenapa Indonesia menargetkan untuk jadi tuan rumah MotoGP event, ya, event. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, ini sumber daya alam yang dimiliki atau endowment resource. Ini dapat dibagi menjadi sumber daya mineral, pertanian, kehutanan, perikanan, dan lingkungan. Nah, semua sumber daya ini dapat membentuk input menjadi aktivitas perekonomian dan menambah daya saing internasional suatu negara. Ini hampir sama dengan teorinya Dong Sung Cho ya. Berikutnya lingkungan bisnis. Nah, lingkungan bisnis harusnya dipandang pada tingkat negara, industri, dan perusahaan. Jadi tidak hanya tingkat perusahaan saja, tapi bisa perusahaan, industri, dan negara. Ya, pada tingkat nasional terdapat komponen yang terlihat dan tidak terlihat terkait dengan sarana infrastruktur dan nilai kompetitif dan mekanisme pasar. Nah, pada tingkat industri, lingkungan bisnis ditentukan oleh jumlah dan skala pesaing, jenis dan skala hambatan masuk, dan diferensiasi produk. Sedangkan pada tingkat perusahaan, strategi dan organisasi bisnis, serta sikap dan perilaku individu dan kelompok di dalam perusahaan merupakan pertimbangan utama. Ya, ini jadi levelnya itu. Level industri itu artinya kumpulan-kumpulan perusahaan yang sektornya sama, itu kita sebut dengan industri. Level negara kumpulan-kumpulan dari industri. Nah, ini lingkungan bisnisnya harus kita perhatikan dengan beberapa indikator tadi. Berikutnya industri terkait dan pendukung. Ini industri terkait ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu bisa keterkaitan secara vertikal dan secara horizontal. Industri pendukung mencakup sektor keuangan, asuransi, informasi, angkutan, dan jasa lainnya. Ya, ini bisa dua hal, industri terkait yang vertikal dan horizontal. Contoh yang vertikal, contohnya misalnya industri yang terkait secara vertikal, contohnya adalah industri yang integrasinya mengarah kepada inputnya atau kepada hilirnya. Kalau menginput pada inputnya, misalnya terkait dengan inputnya, contohnya Java itu mereka punya mitra-mitra ya, mereka saling terkait satu dengan lain, mitra ternak misalnya ya, mereka juga menghasilkan pakan sendiri, obat sendiri. Nah, seperti itu. Ke hilirnya mereka juga Java Confit itu punya produk terkait dengan olahan ternakannya. Ada sosis, ada macam-macam makanan siap saji. Ini yang vertikal. Ada yang terkait secara horizontal. Ini biasanya mitra, perusahaan yang sejenis, saling dukung ya. Walaupun mereka secara kompetitif, secara persaingan masih tetap bersaing, tetapi mereka juga saling dukung. Contohnya adalah misalnya industri mebel di Jepara. Mereka bersaing sebenarnya satu sama lain, tetapi ketika ada permintaan ekspor, mereka saling dukung. Jika perusahaan A itu kekurangan kuota, misalnya tidak bisa memproduksi dengan jumlah yang diminta oleh pembeli, maka itu didukung oleh industri-industri tetangganya. Ini industri terkait secara horizontal. Sedangkan industri pendukung tadi ya, ada lembaga keuangan, asuransi, perusahaan informasi, perusahaan angkutan, dan perusahaan jasa lainnya.
Terus berikutnya ada faktor permintaan domestik. Ini mencakup kuantitas dan kualitas ya. Nah, ukuran domestik ini seperti apa ya? Seperti alat uji ya, permintaan. Alat uji permintaan ya. Bagaimana skala ekonominya, bagaimana stabilitas permintaannya. Ketika di domestik dapat diterima, ya, maka kita tinggal masuk ke pasar internasional. Contohnya seperti mie instan. Indomie itu luar biasa di dalam negeri, menguasai pangsa pasar dan segala macam. Setelah itu, ya, bisa dengan kualitas seperti itu dilepas ke pasar internasional. Nah, sehingga nanti kita secara domestik ini benar-benar kita bisa, keuntungan Indonesia ya, kita bisa menjadi tempat untuk menguji baik itu ekspektasi konsumen, cita rasa maupun kepuasan konsumen. Ya. Berikutnya pekerja. Nah, ukuran pekerja dapat dilihat dari tingkat upah hingga pendidikan, loyalitas, penerimaan kewenangan, etos kerja, dan serikat pekerja. Ini menjadi pertimbangan utama daya saing. Kamboja ini kalah jauh meninggal Indonesia dari beberapa produk industri. Kenapa? Karena di sana tingkat upahnya rendah. Ya. Tapi jika pendidikannya tinggi, contohnya misalnya Singapura, itu mereka memiliki daya saing luar biasa. Loyalitas, penerimaan kewenangan ini juga jadi dasar. Selain itu serikat pekerja yang solid ya, yang bisa tidak hanya menuntut ya, tetapi juga bertanggung jawab terhadap etos kerja. Nah, ini juga diperlukan oleh suatu negara untuk meningkatkan daya saing. Terus berikutnya ada faktor politisi dan birokrasi lah, ini dia yang memang mudah atau sulit entah ya. Tapi kenyataannya memang perlu dikaji, perlu dievaluasi. Nah, politisi dan birokrasi ini mencoba untuk memenangkan dan mempertahankan kekuatan sifatnya. Dan pembangunan ekonomi adalah salah satu dari banyak rute yang dapat dipilih untuk mencapai sasaran utama pembangunan. Nah, negara yang diperintah oleh politisi dan birokrasi memiliki komitmen pada pertumbuhan dan keberhasilan dapat membimbing dalam penciptaan daya saing internasional. Jadi syaratnya daya saing internasional suatu negara itu adalah tadi politisi dan birokrasinya ini punya komitmen kuat di dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kalau politisi dan birokrasinya itu hanya memperjuangkan kepentingan perutnya sendiri, agak susah. Ini yang PR besar kita sebagai negara. Berikutnya adalah peran wirausahawan atau entrepreneur. Nah, menurut Dong Sung Cho, adanya spekulasi wirausahawan pada bisnis baru terlepas dari derajat resikonya yang tinggi. Wirausahawan memiliki peran vital dalam tahap awal pembangunannya. Dari waktu ke waktu, daya saing sebuah negara diperkuat oleh peran usahawan atau entrepreneur untuk mengurangi resiko dan memaksimalkan keuntungan. Ya, maka negara-negara maju itu relatif jumlah entrepreneurnya banyak dibandingkan negara-negara berkembang. Kenapa? Karena mereka yang sebagai market, sebagai economics drivernya, penggerak perekonomiannya. Berikutnya adalah para manajer dan profesional. Nah, dedikasi mereka ini tidaknya bisa mengurangi biaya produksi dan biaya pengiriman serta keputusan pengambilan lainnya menentukan masa depan daya saing sebuah negara. Dedikasi mereka yang baik itu manajer maupun profesional dalam mengkalkulasi, dalam meriset, melakukan inovasi terhadap kegiatan produksi yang lebih efisien, lebih menguntungkan, ini berperan besar terhadap daya saing suatu negara. Ya, suatu negara. Walaupun secara tidak langsung ya, peran manajer dan profesional biasanya ini akan memajukan industrinya atau perusahaannya, tetapi di sisi lain secara makro ini juga akan meningkatkan daya saing suatu negara. Dan terakhir adalah peristiwa dan peluang. Ada event, ada change, ada peluang. Nah, ini faktor eksternal. Peristiwa dan peluang ini tidak dapat diperkirakan dalam lingkungan bisnis, seringkali tidak berkaitan dengan bisnis internasional. Peristiwa mencakup terobosan yang tidak diharapkan, fluktuasi pasar modal, gerakan permintaan internasional, pecahnya perang, dan lain-lain. Nah, faktor fisik dan faktor manusia dalam banyak kejadian harus dikonfigurasikan ulang jika sebuah negara bermaksud dengan daya saing atau mengambil kesempatan bagi keunggulan kompetitif. Nah, selain hal ini, event itu ya, peristiwa atau event ini juga perlu diciptakan. Contohnya adalah makanya banyak perusahaan-perusahaan itu menciptakan event ya. Tujuannya tadi menunjukkan eksistensi diri dan daya saingnya.
ya, selain meraup konsumen. Ini events ya, maka kita penting sebagai negara itu mengadakan festival apa untuk mengundang wisatawan segala macam. Kan banyak negara-negara seperti itu. Lo pernah gak aneh misalnya festival lempar tomat di Spanyol misalnya, atau di mana saya lupa ya. Nah itu menyedot perhatian banyak orang, banyak masyarakat global. Padahal ya gitu doang, dan kita sebagai bangsa bisa melakukan itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalian pelajari ya, materi tadi. Nanti soalnya akan saya berikan. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.